Apakah meme coin akan digantikan oleh sesuatu yang bernama pasar prediksi? Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya pengen sharing terkait dengan sesuatu hal yang bernama pasar prediksi. Mungkin teman-teman semua tidak asing dengan Polymarket, berikutnya Kalshi dan sebagainya. Nah, kenapa saya membahas terkait dengan pasar prediksi kawan-kawan? Karena jujur saja, bagi saya perang launchpad antar meme coin adalah perang yang tidak sehat kawan-kawan. Berikutnya yang kedua, banyak sekali sekarang aplikasi yang dibangun di atas pasar prediksi seperti Polymarket dan juga Kalshi kawan-kawan. Jadi sekarang fokusnya menuju aplikasinya kawan-kawan. Mungkin kalau kita perhatikan, sebetulnya pasar prediksi mirip seperti meme coin di tahun 2022-2023. Infrastruktur masih cukup sulit, berikutnya tidak sefleksibel sekarang. Image-nya belum terbentuk kawan-kawan ya. Nah, dengan adanya pump fund, berikutnya Trojan misalnya, berikutnya Bananagan misalnya kawan-kawan, dan juga Axiom dan sebagainya, itu betul-betul membuat pengalaman meme coin menjadi berbeda kawan-kawan. Dan orang-orang menjadi aktif di meme coin ya. Nah, saya rasa pasar prediksi juga akan sama kawan-kawan yang menghadapi tahap yang sama dengan meme coin. Oke, ini merupakan pasar prediksi yang lumayan besar kawan-kawan. Namanya Polymarket. Ya, ini adalah isinya kawan-kawan. Mungkin jika Anda perhatikan, tidak menarik sama sekali ya. Jikalau kita bandingkan dengan meme coin yang betul-betul fun dan tidak terlihat seperti judi tanda kutip kawan-kawan. Karena kalau pasar prediksi cukup terlihat seperti judi ya, yes or no. Tapi fakta uniknya adalah di mana Polymarket, Kalshi terutama, itu sudah mendapatkan lisensi resmi dari Amerika kawan-kawan. Jadi ini sesuatu yang resmi kawan-kawan ya, oleh CTFC, oke? Cukup membosankan dan kalau kita boleh jujur, ada banyak bidang di sini sebetulnya. Ada politik, ada olahraga, ada kripto, ada teknologi dan sebagainya. Tapi yang paling aktif, yang paling rame di Polymarket adalah politik ya. Jadi sebetulnya naiknya Polymarket ini karena politik juga, karena pemilu kemarin Donald Trump. Banyak sekali orang betting di Polymarket ya. Semenjak itu nama Polymarket betul-betul terkenal kawan-kawan. Jadi memang Polymarket cukup pekat dengan politik, sedangkan untuk Kalshi lebih pekat dengan olahraga ya. Jadi masih seputar politik dan olahraga untuk sekarang, padahal sebetulnya vertikalnya luas sekali kawan-kawan ya. Misalnya apa? Misalnya artis kawan-kawan, kasus artis tertentu ya. Misalnya apakah influencer crypto X akan dipenjara bulan depan? Nah, itu bisa sekali ibaratnya dibuat pasar prediksinya di Polymarket kawan-kawan ya. Dan Polymarket bagi saya akan menjadi semacam infrastruktur saja, akan ada banyak aplikasi baik di atasnya seperti pump fund, Axiom, tapi versi pasar prediksi kawan-kawan ya, oke? Ini contohnya kawan-kawan, apakah Trump akan bertemu dengan Putin pada tanggal 15 Agustus? Chance-nya 85% yes kawan-kawan ya. Jadi jika Anda memang yakin bahwa Putin akan bertemu dengan Trump pada tanggal 15 Agustus, Anda bisa membeli yes di sini kawan-kawan ya. Nah, jika Anda betul, nanti Anda bisa mendapatkan gain kawan-kawan ataupun uang ya, capital gain ya. Seberapa besar? Mari kita coba cek percontohannya di sini. Ya, di sini ada contohnya kawan-kawan, bagaimana keputusan Fed pada bulan September kawan-kawan. Apakah akan mengurangi suku bunga 25 BPS, menaikkan suku bunga 50 BPS, atau tidak ada perubahan sama sekali. Uniknya di sini cukup besar orang prediksi bahwa akan turun kawan-kawan suku bunganya ya, sebesar 25 BPS kawan-kawan ya. Dan ini merupakan data yang sangat berharga sebetulnya jika Anda perhatikan kawan-kawan. Kenapa? Sebetulnya ini kan ibaratnya analis-analis ekonomi berani menaruh uangnya di sini kawan-kawan. Mereka sudah menganalisa A, B, C dan sebagainya. Mereka yakin, mungkin mereka memiliki tesis yang sangat lengkap sekali terkait bahwa Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 BPS. Akhirnya mereka betting di sini. Jadi sebetulnya Polymarket dan juga pasar prediksi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah beradu argumen dengan data juga, beradu insider info misalnya, dan sebagainya kawan-kawan. Dan ini dapat kita sebut sebagai data yang lebih faktual dibandingkan dengan news ya, yang kita tonton di media A, B, C, dan sebagainya. Karena di sini ada faktor ekonomi kawan-kawan, faktor uang ya. Jadi ini lebih objektif datanya di sini. Saya rasa ini adalah masa depan dari kripto kawan-kawan, produk masa depan dari kripto yang sangat baik, oke? Ya, misalnya Anda membeli yes di sini kawan-kawan ya. Pada Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 BPS kawan-kawan. Nah, karena chance di sini besar, alias sudah banyak orang, sudah cukup konsensus di sini bahwa orang-orang setuju bahwa
Betul, Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 BPS pada bulan September. Nah, seberapa besar gainnya jika lo memang betul? Hanya $300 kawan-kawan. Dari $1.000 ya misalnya di sini kawan-kawan ya. 30%-an gainnya kawan-kawan. Karena apa? Karena sudah terjadi konsensus di sini, sudah banyak orang yang membeli bahwa Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 BPS kawan-kawan. Nah, jika Anda membeli yang no change misalnya. Nah, ini kesempatan menangnya lebih besar kawan-kawan ya. Karena di sini harga share-nya lebih murah, ibaratnya tidak ada orang yang percaya bahwa Fed tidak akan melakukan apapun bulan depan. Jadi gain-nya cukup besar di sini 5x ya. Dan ini adalah gain yang lempeng kawan-kawan ya. Kenapa saya sebut lempeng? Karena sebentar lagi sudah ada beberapa protokol yang ingin mewujudkan ini. Pasar prediksi akan meng-unlock sesuatu yang sangat besar, yaitu adalah future kawan-kawan ya. Kita bisa trading menggunakan leverage di poly market, di Kalshi dan sebagainya. Jadi ini besar banget bagi saya kawan-kawan. Orang-orang kan sekarang kan ngomelnya terkait pasar prediksi karena gainnya yang kecil ya. Jika kita bandingkan dengan meme coin ataupun jika kita trading future ya. Jadi gainnya nggak seberapa gitu. Nah, dengan adanya leverage kawan-kawan, ini akan mengubah game saya rasa kawan-kawan ya. Gainnya bisa sebesar meme coin, bisa sebesar future juga kawan-kawan, oke? Meme coin kawan-kawan, sebetulnya apa yang kita harapkan, apa tujuan dari meme coin yang selama ini kita beli kawan-kawan? Salah satu yang paling besar adalah front run atensi. Kita menebak di masa depan, bulan depan, kira-kira atensi apa yang sedang viral, peristiwa apa yang akan terjadi dan sebagainya. Misalnya apa? Ya kawan-kawan ya, jadi terkadang kita ingin mendapatkan suatu exposure akan suatu peristiwa di masa depan dengan menggunakan meme coin. Yang paling simple, Trump. Jika kawan-kawan ingat, ketika pemilu kita ingin memprediksi bahwa Trump menang dengan cara kita membeli meme coin yang berhubungan dengan Trump kawan-kawan. Yang berikutnya misalnya yang baru-baru ini ya, ChatGPT 5 itu nongol, berikutnya Grok 4 nongol, itu kan ada meme coinnya kawan-kawan dan harganya cukup naik ya. Jadi kayak kalau ada peristiwa A, B, C dan sebagainya itu kita malah membeli meme coinnya kalau untuk sekarang ya. Di masa depan bagi saya pribadi akan terjadi peralihan menuju pasar prediksi kawan-kawannya. Walaupun meme coin masih memiliki niche-nya sendiri kawan-kawan. Oke, jadi kenapa meme coin kurang efektif dalam hal ini, dalam front run suatu atensi? Ya, karena terlalu banyak PVP kawan-kawan ya, terlalu banyak perpecahan likuidasi. Yang pertama misalnya, kita sudah yakin nih Trump bakal menang. Kita membeli meme coin di Trump, ada banyak masalahnya. Kita harus pilih yang mana ya? Ada fight, ada di Trump, ada Trump it dan sebagainya. Jadi kayak terpecah sekali likuiditasnya kawan-kawan sehingga momentumnya malah hilang kawan-kawan. Belum lagi ada kabel yang ada bandar yang ibaratnya mereka bisa memutuskan koin mana yang akan terbang ya. Jadi kita memiliki risk execution ataupun resiko dalam mengeksekusi. Walaupun kita sudah memprediksi bahwa Trump akan menang, tapi masalahnya kita harus pilih koin yang mana. Tidak ada kejelasan kawan-kawannya di sini ya. Jadi jika kita pikir-pikir lagi, apa sebetulnya yang mempengaruhi harga, volume, dan juga market cap dari suatu meme coinnya. Kita akan compare dengan pasar prediksi di sini kawan-kawan. Sebetulnya adalah atensi atau peristiwa terjadi. Ini kawan-kawan ya. Trump menang. Nah, ini adalah suatu atensi atau peristiwa yang terjadi. Meme coinnya dibentuk, meme coinnya terbang kawan-kawan ya. Jadi jika ada atensi atau peristiwa yang terjadi, sama sebetulnya. Kedua instrumen spekulasi ini betul-betul meleverage hal ini kawan-kawan ya. Nah, berikutnya ini merupakan perbedaannya kawan-kawan ya, yang sangat-sangat signifikan bagi saya. Yang pertama, meme coin tidak hanya outcome-nya ataupun tidak hanya atensi ataupun peristiwa yang terjadi saja. Yang pertama ada hype ataupun narasi. Kita ingat bahkan ketika Donald Trump itu menang pemilu, koin-koin yang berhubungan dengan pemilu seperti Trump, Biden dan sebagainya itu malah turun kawan-kawan. Dan topnya itu puncak mereka malah terjadi sekitar 2 bulan sebelumnya kawan-kawan. Jadi hype-nya sudah hilang, narasi sudah hilang, sudah ada narasi yang lebih baru, yang lebih seksi sehingga tidak terbang kawan-kawan. Terbangnya entah kapan ya kawan-kawan ya. Sebulan sebelumnya dan sebagainya kawan-kawan. Dan terkadang tertutup oleh narasi yang lebih kuat. Berikutnya yang kedua, bandar yang kuat dapat menentukan koin mana yang menang. Terkadang koin yang organik, koin yang sudah jelas-jelas Trump, bisa kalah dengan koin-koin aneh kawan-kawan ya, yang berhubungan dengan Trump juga tapi memang di-push oleh bandar. Yang ketiga ada PVP dengan ribuan token. Jadi walaupun kita sudah yakin menebak A, tapi belum tentu kita mendapatkan rewardnya kawan-kawan. Karena ada banyak ribuan token di sini, kita harus pilih mana yang cocok kawan-kawan. Berikutnya komunitas ya. Jadi betul kita front run atensi, tapi masalahnya komunitasnya juga harus kuat kawan-kawan. Jikalau narasinya betul, tetapi komunitas tidak ada, saya rasa percuma kawan-kawan ya. Berikutnya call yang mendukung. Ini juga
ibaratnya banyak faktor X-nya, faktor di luar analisa dan sebagainya yang mempengaruhi, yang membuat meme coin tidak efisien kawan-kawan dalam nge-front run suatu atensi ya. Termasuk call yang mendukung. Terkadang call nge-push koin ini, dan akhirnya nggak jelas outcome-nya kawan-kawan. Yang berikutnya, kapan kita harus exit kawan-kawan ya? Ini kan menjadi pertanyaan besar ya. Sell the news dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah beberapa masalah dari meme coin jikalau kita ingin memfokuskan pada tujuan, yaitu nge-front run suatu atensi kawan-kawannya. Kurang efektif bagi saya kawan-kawannya. Jikalau kita bandingkan dengan pasar prediksi, sangat efektif bagi saya. Kenapa? Karena harga mencerminkan probabilitas outcome-nya kawan-kawan. Misalnya tadi 76%, artinya 76% ini merupakan probabilitas bahwa akan terjadinya penurunan suku bunga pada bulan depan kawan-kawan. Dan ini isinya orang-orang yang memang menggunakan data. Mereka menggunakan data karena mereka menggunakan uang kawan-kawan di sini ya. Ibaratnya saya ngomong A, kalau omongan saya nggak di backup sama data, saya nggak bakal berani kawan-kawan. Jadi saya rasa ini orang-orang sudah memiliki data yang sangat oke sekali. Bahkan ada insider juga mungkin ya, orang-orang Fed, mereka memiliki data dan sebagainya. Ataupun orang-orang politik sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, mereka menaruh uang yang besar di sana kawan-kawan. Jadi saya rasa ini mencerminkan realita kawan-kawan ya. Mendekati realita, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan media massa misalnya. Dan juga dibandingkan dengan ngawang-ngawang ya. Karena media massa sekarang di framing ABC dan sebagainya tidak terlalu objektif bagi saya. Justru ini merupakan hal yang lebih objektif kawan-kawan ya. Berikutnya yang kedua, ada risiko juga sebetulnya namanya manipulasi oracle, tapi saya rasa ini sesuatu yang dapat di-solve dengan tidak sulit. Berikutnya ada settlement ataupun resolusi. Ini merupakan pembedanya kawan-kawan ya. Nah, apa yang saya maksud dengan resolusi ataupun settlement ini dan mengapa ini penting dan tidak dimiliki oleh meme coin kawan-kawan, oke? Meme coin tidak memiliki resolusi. Apa ini resolusi dan apa efeknya? Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama, mengakhiri spekulasi kawan-kawan ya. Jadi meme coin ini tidak mengakhiri spekulasi ya, alias ada sangkutersnya. Sedangkan pasar prediksi itu mereka bisa mengakhiri spekulasi kawan-kawan karena tanggalnya jelas ya. Apakah Fed akan menurunkan suku bunga bulan depan? Jikalau enggak ya udah selesai kawan-kawannya. Ditutup kawan-kawan. Case close ya. Orang-orang move on ke narasi berikutnya. Meme coin enggak kawan-kawan. Jikalau kita perhatikan ada Trump, MAGA, Fight, Biden, dan beberapa koin-koin politik lainnya. Sampai sekarang pun masih ada capital yang nyangkut berbulan-bulan kawan-kawan. Jadi harganya kan nggak tiba-tiba dari 1 billion menuju 0 ya. Banyak sekali penurunan di sana kawan-kawan ya. Berbulan-bulan baru akhirnya menuju market cap yang lebih kecil kawan-kawan. Jadi saya rasa spekulasi tidak berakhir kawan-kawan ya. Orang-orang masih bingung ini outcome-nya gimana kawan-kawan sebetulnya. Jadi saya rasa inilah masalah dari meme coin. Tidak ada hal yang mengakhiri spekulasi kawan-kawan. Sehingga perputaran uangnya lambat kawan-kawan. Bayangkan ada orang yang sekarang masih nyangkut di Trump, di MAGA, di Fight, di Biden, dan banyak koin-koin lainnya kawan-kawan. Mereka masih nyangkut di sana dan masih berharap di sana kawan-kawan ya. Sehingga uangnya yang stuck di sana. Berbeda dengan pasar prediksi yang perputaran uang lebih cepat ya. Ada satu pasar prediksi apakah Trump menang atau kalah pada pemilu. Jikalau ini sudah selesai, maka orang-orang akan beralih kepada pasar prediksi berikutnya. Karena pasar prediksi sebelumnya sudah di-close kawan-kawan. Sudah selesai kawan-kawan ibaratnya. Sudah memiliki outcome, resolusi kawan-kawan ya. Jadi sekalinya selesai, maka selesai dan juga akan move on kepada event dan juga pasar prediksi berikutnya. Jadi perputaran uangnya cepat kawan-kawan dan berputar semua ya. Oke? Berikutnya, memberikan kejelasan secara outcome ya. Jelas clear kawan-kawan. Yes atau no jawabannya. Jikalau yes Anda jawab yes, Anda mendapatkan uang. Jikalau no, Anda kalah kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk meme coin kan kadang prediksi kita betul, tapi ada tadi kawan-kawan ya, resiko eksekusi, kita memberi token yang salah, token yang tidak didukung oleh bandar, token yang di vampire attack dan sebagainya kawan-kawan. Oke, ini merupakan hal yang di-solve oleh pasar prediksi jikalau kita berbicara terkait dengan meme coin ya. Oke, jadi sebetulnya apa yang merevolusi meme coin di awal, karena sebelumnya meme coin itu nggak seperti ini kawan-kawan. Nggak semudah ini, nggak sebanyak ini, nggak sebesar ini, nggak semasif ini, dan nggak secandu ini. Jawabannya adalah pump fund ya, dimana orang-orang sangat mudah sekali membuat meme coin kawan-kawan ya. Semua bisa. Berikutnya ada beberapa protokol yang diuntungkan, misalnya Axiom. Axiom ini jangan sepelekan Axiom kawan-kawan. Dia memiliki all time revenue 400 juta kawan-kawan. Itu nggak jauh sama pump fund ya, mungkin setengahnya pump fund. Dan inilah yang membuat orang candu terhadap meme coin. Pengalaman seperti gambling kawan-kawan. Orang mencet-mencet tombol, klik seperti gambling, seperti judi ya. Jadi sebetulnya Axiom ini memiliki fungsi bagi saya pribadi, membuat meme coin seperti judi, membuat meme coin adiktif kawan-kawan, sehingga orang-orang terus memutarkan uangnya di sini ya. Sama seperti Banana Gun, Telegram bot untuk trading, dan juga Raydium ya.
Ini merupakan infrastruktur utama kawan-kawan, oke? Ya, ini adalah kesimpulannya. Sebetulnya mana yang lebih cocok dimasukkan ke pasar prediksi dan juga mana yang lebih cocok dimasukkan kepada meme coin ya. Meme coin sekarang keunggulannya adalah dimana branding yang bukan judi kawan-kawan. Sedangkan pasar prediksi terlihat cukup judi dan juga cukup serius. Tapi saya rasa ini sangat bisa di-solve karena dulu meme coin juga seperti itu kawan-kawan. Meme coin dulu seperti judi, tapi bisa diselesaikan dengan berbagai macam narasi. Saya rasa misalnya pasar prediksi nanti akan berekspansi secara vertikal menuju misalnya gosip, dunia perempuan, dan segala macam. Mungkin akan lebih dibungkus dengan lebih santai kawan-kawan dan banyak peminatnya. Yang kedua, meme coin itu aman tapi tidak teregulasi kawan-kawan. SEC hanya bilang bahwa meme coin bukanlah security kawan-kawan ataupun sekuritas ya. Sedangkan pasar prediksi sudah teregulasi, contohnya Kalshi kawan-kawan ya. Berikutnya, meme coin lebih cocok untuk sesuatu yang berhubungan dengan komunitas. Jadi kayak kita memiliki meme coin, kita memiliki menjadi bagian dari komunitas dan juga identitas komunitas tersebut kawan-kawan. Sedangkan pasar prediksi enggak kawan-kawan ya. Lebih ke kejadian yang terukur kawan-kawan, kejadian yang bisa kita ukur di masa depan. Meme coin yang keempat lebih cocok untuk jokes, meme internet, dan juga sesuatu yang viral kawan-kawan. Sedangkan untuk pasar prediksi lebih cocok untuk yang besar dan juga yang serius kawan-kawan ya. Berikutnya, meme coin lebih cocok yang atensinya long lasting. Kenapa? Karena kalau nggak percuma kawan-kawan saya rasa ya. Nah, jikalau suatu meme coin memiliki atensi yang betul-betul long lasting seperti misalnya Popcat, itu kan setiap tahun bisa kita buat lucu ya. Nah, cocok sekali untuk menjadi meme coin kawan-kawan. Yang berikutnya, kalau meme coin ada yang namanya network effect untuk menjadi viral. Backholdernya ataupun kita yang memegang koin ikut meramaikan sampai akhirnya viral menuju orang di luar kawan-kawan. Sedangkan untuk pasar prediksi enggak saya rasa kawan-kawan ya. Lebih ke adu insider dan juga sumber berita terbaik kawan-kawan. Ini merupakan cara mereka viral kawan-kawan. Akan dibahas oleh tokoh politik, akan dibahas oleh presiden dan sebagainya kawan-kawan. Berikutnya, meme coin likuiditas rawan terpecah, sedangkan pasar prediksi lebih sedikit resikonya kawan-kawan, alias lebih terkonsentrasi ya. Dan juga rotasi uang yang cepat dan efisien untuk di pasar prediksi kawan-kawan. Oke, mungkin sekian dulu untuk saya kawan-kawan. Sebetulnya masih ada beberapa, tapi kan saya cukupkan dulu untuk malam ini kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan ya.